Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum, Minggu Pentakosta 13, Minggu 3 September 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Theo. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 3 September 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 di gereja. Kegiatan latihan Natal sekolah minggu dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 hingga 14.30. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan Selasa 5 September 2023 pukul 20.00. Ibadah Pemuda Winning the War Inside Your Mind dilayani Minggu 3 September 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi PW dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Komisi PW akan mengadakan sosialisasi kanker yang akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 18.30 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi Lansia akan dilaksanakan Selasa 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir gereja menggunakan seragam kuning. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 6 pagi di gereja. Selamat atas pelayanannya Ibu Kori Natalia Situmorang sebagai pengurus Komisi PI. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 6 September 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Boru Siringoringo yang akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di gereja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 3 hingga 9 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum, Minggu Pentakosta 13, Minggu 3 September 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSI Theo. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 3 September 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 di gereja.
Kegiatan latihan Natal Sekolah Minggu dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 hingga 14.30. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKW Depok 1. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan Selasa 5 September 2023 pukul 20.00. Ibadah Pemuda Winning the War Inside Your Mind dilayani Minggu 3 September 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah Komisi PW dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Komisi PW akan mengadakan sosialisasi kanker yang akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 18.30 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi Lansia akan dilaksanakan Selasa 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir gereja menggunakan seragam kuning. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 6 pagi di gereja. Selamat atas pelayanannya Ibu Kori Natalia Situmorang sebagai pengurus Komisi PI. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 6 September 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Boru Siringoringo yang akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di gereja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sekretariat Gereja. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 3 hingga 9 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum, Minggu Pentakosta 13, Minggu 3 September 2023 pukul 6.00 dan 9.00 dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Mona Lisa Tetelepta SSI Theo. Ibadah sekolah minggu dilayani Minggu 3 September 2023 pukul 7.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 di gereja. Kegiatan latihan Natal sekolah minggu dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 hingga 14.30. Ibadah Remaja Taruna dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 7.30 di lantai 2 GKW Depok 1. Persiapan Remaja Taruna dilaksanakan Selasa 5 September 2023 pukul 20.00. Ibadah Pemuda Winning the War Inside Your Mind dilayani Minggu 3 September 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 3 September 2023 pukul 11.00 di gereja.
Ibadah Komisi PW dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 17.00 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Komisi PW akan mengadakan sosialisasi kanker yang akan dilaksanakan Kamis 7 September 2023 pukul 18.30 di gereja. Kegiatan senam pagi Komisi Lansia akan dilaksanakan Selasa 5 September 2023 pukul 7.00 di lapangan parkir gereja menggunakan seragam kuning. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 6 pagi di gereja. Selamat atas pelayanannya Ibu Kori Natalia Situmorang sebagai pengurus Komisi PI. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 6 September 2023 pukul 19.00 di gereja. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus bagi Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Boru Siringoringo yang akan dilaksanakan Sabtu 9 September 2023 pukul 12.00 di gereja. Telah dibuka pendaftaran kelas katekisasi periode 2023-2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui sekretariat gereja. Majelis dan Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 3 hingga 9 September 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat yang dibagikan melalui WhatsApp. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian. Ada penekanan khusus untuk ibadah minggu pagi ini, bahwa ada amplop merah untuk persembahan khusus untuk mendukung dana Natal sekolah minggu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian, teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya.
Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Mazmur 105 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius pasal 22 ayat ke-37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan
kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Barilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Dan bersama-sama kita mendengarkan berita anugerah Tuhan. Saudara-saudara jemaat, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 41 ayat 10, yang demikian saudara bunyi berita anugerah yang dari Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Amin. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 353, bait 1 dan 2. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman, kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup. Saat ini Tuhan, kami datang memuji memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami melalui firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami, agar kami dapat mendengar dengan baik, memahami, dan kami dimampukan melakukan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca bersama dari kitab Mazmur pasal yang ke-105. Mazmur 105 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Baik, kalau kita sudah menemukan bagian firman yang akan kita baca, mari sebagai tanda kesiapan kita menerima, yang bisa berdiri saya ajak berdiri. Dan kita baca secara bersama-sama 11 ayat ini dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 11 di bawah judul perikop puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan yang akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilahkan untuk kembali duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Dan tema firman hari ini adalah ingat selalu akan perbuatan Allah. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang perbuatan Allah dalam hidup kita, maka kita tahu bahwa ada 3 fase hidup manusia yang kita lalui ya sebagai manusia. Ada yang namanya masa lalu. Bapak Ibu punya masa lalu ya? Ya, yang sudah kita lewati. Masa sekarang yang saat ini sedang kita jalani. Tapi ada juga yang disebut masa depan, fase yang akan kita jalani, yang nanti akan kita capai. Itu 3 fase hidup manusia, dan di 3 fase hidup ini kita melihat bagaimana perbuatan-perbuatan Allah atas kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau 2 fase pertama, masa lalu dan masa sekarang, itu kita bisa ceritakan itu dengan baik. Kalau ada orang tanya begini, kira-kira masa lalunya seperti apa? Kita pasti akan cerita itu dengan baik. Yang baik-baik saja tentunya ya. Kalau yang buruk-buruk simpan banget. Jangan sampai orang tahu. Gitu ya. Kita bisa ceritakan dengan baik bagaimana masa lalu kita, bagaimana buruknya kita, baiknya kita, bagaimana Tuhan menyertai. Masa kini pun kita masih bisa kasih kesaksian tentang hal itu. Tapi bagaimana dengan masa depan? Ada yang mau kasih kesaksian bagaimana masa depannya? Bisa? Nggak bisa. Karena yang namanya masa depan itu hanya ada dalam 1 tangan yang mengatur, yaitu Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dia Allah yang mengatur masa depan kita. Makanya kalau orang hidupnya beriman kepada Allah, dia percaya bahwa masa depan yang akan ia lalui, yang nanti akan ia masuki, baik atau buruk kalau bersama Tuhan? Pasti baik. Karena itu janji Tuhan. Akan menjadi buruk itu tergantung cara pandang kita. Kalau kita masih berjalan dengan Tuhan, bukan berarti bahwa kita nggak punya masalah lagi Bapak Ibu. Ada masalah, tapi kita mampu untuk lewati itu bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa masa depan itu hanya ada dalam tangan Tuhan, nggak usah cari tahu masa depan kita pada apa yang ditawarkan dunia. Ngerti maksudnya ya? Ramalan. Mau cari tahu masa depan saya kayak apa ya? Ngeramal. Kemarin saya bilang di ibadah wilayah 2 minggu lalu, baca garis tangan. Kan ada orang yang bisa baca garis tangan kan? Ada nggak Bapak Ibu? Ada orang yang nggak takut Tuhan gitu ya. Oh baca, oh ini garis tangannya, oh wah ini nanti umur segini kamu akan sakit nih. Karena ini ada yang terputus. Hei, gitu ya. Jangan ada yang lihat garis tangannya ya. Saya cuma kasih contoh ini, gitu ya. Ntar ada pada lihat, oh mana yang putus tadi Bu, gitu ya. Ada yang ngeramal masa depannya, pengen tahu. Udah bacalah ramalan-ramalan yang ada. Bahkan biasanya tuh kalau kita masuk tahun baru tuh kan ada ramalan ya. Ada yang memprediksi apa yang terjadi. Bapak Ibu percaya itu? Saya orang yang tidak sangat percaya barang itu. Karena hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Kalau zaman dulu itu lebih parah lagi tuh. Dulu zaman masih majalah ya, majalah Femina, Kartini. Yang senyum-senyum berarti sejaman dengan saya yang tahu gitu ya. Itu kalau dapat majalah yang buka banyak rubrik, banyak artikel. Tapi yang biasa kita cari apa juga tuh? Ya, rubrik astrologi, ramalan bintang.
Iya kan? Bapak Ibu tahu bintangnya apa? Haleluya. Kok tahu? Percaya ramalan berarti itu. Ya, kalau tahu bintang masing-masing itu berarti percaya itu. Cukup tahu, jangan percaya ya. Nggak perlu tahu juga sih. Makanya ibu bintangnya apa? Saya tahu tapi saya nggak mau urusan dengan barang-barang itu, gitu ya. Terus kita waktu buka itu astrologi, rubrik zodiak. Lalu kita lihat, apa bintang saya atau zodiak saya apa misalnya? Ada yang teriak Cancer karena lahir bulan Juli. Tanggal 30 Juni sampai 30 Juli itu bintang Cancer katanya. Baca Cancer. Cancer ini, dalam minggu ini ada angin segar buat orang Cancer. Langsung kita, haleluya. Puji Tuhan ada angin segar buat saya. Yang bintang Leo, pendapatan minggu ini agak seret. Langsung mulai pikiran. Gitu ya. Waduh, minggu ini mana yang seret nih? Rubrik jodoh. Nah, itu dia. Lalu mulai lihat kan, kalau saya bintang ini, jodohnya saya tuh bintang ini A, B, C. Berarti saya pokoknya kalau ada yang nembak saya tanya bintangmu apa? Biar cocok gitu ya. Yang udah nikah, coba-coba bikin ramalan juga. Wah, saya sama istri saya nggak cocok bintangnya nih, pantasan kami berantem terus. Lah, berantem mah gara-gara karakter aja, bukan karena bintang. Amin. Jadi jangan coba cari tahu deh masa depan kita pada apa yang ditawarkan oleh dunia. Kalau dulu dalam bentuk majalah, kalau sekarang Bapak Ibu udah enggak lagi. Tanpa kita sadari kita terjebak. Karena tampilannya udah beda. Tampilannya tuh aplikasi-aplikasi gitu kan? Ya, aplikasi tapi esensinya sama, itu ramalan. Nah, firman Tuhan jelas katakan, orang percaya tidak boleh berurusan dengan ramalan. Amin. Ya, puji Tuhan. Jangan sampai habis ini kita buka HP terus lihat pilih salah satu gambar. Terus kita kan suka gitu ya. Secara psikologis tapi sekaligus ada ramalannya. Pilih gambar, saya pilih burung merak. Berarti keindahan akan mewarnai perjalanan hidupmu. Lah memang merak indah. Gitu kan, gak usah lagi ditambah-tambahin. Bapak Ibu Saudara, masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, jadi anak muda jangan cari-cari zodiak ya. Jadi cocok saya sama yang mana gitu ya. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Tuhan atur itu. Masa lalu, masa kini, masa depan. Orang yang hidup dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, dia akan lalui perjalanan hidupnya dengan kemenangan-kemenangan. Sehingga tidak ada ketakutan menghadapi masa depan. Ada kan orang yang takut menghadapi masa depan? Karena dia lihat masa sekarang itu seperti tidak menjanjikan apa-apa. Padahal kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan gak mungkin bawa kita ada dalam hal-hal yang tidak menyenangkan. Hal-hal yang bukan tidak menyenangkan, hal-hal yang memusnahkan kita. Tidak menyenangkan pasti kita lalui. Pagi dalam ibadah pagi saya sampaikan satu cerita tentang jejak kaki di pasir. Mungkin Bapak Ibu pernah baca itu ya. Ada beberapa rumah yang pasang gambar itu. Jejak kaki di pasir, awalnya itu ada dua pasang jejak kaki. Lalu seseorang itu dia dibukakan, dia melihat bagaimana perjalanan hidupnya. Lalu dia lihat ke belakang, wah jejak kaki itu adalah jejak kaki dia dengan Tuhan. Nah dalam perjalanan dia melihat ada masa-masa di mana ketika dia mengalami kesulitan kok cuma ada satu jejak kaki. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa waktu saya mengalami kesesakan, kenapa waktu saya mengalami masa-masa sulit Tuhan tinggalkan saya? Buktinya cuma ada satu jejak kaki. Lalu Tuhan menjawab, anakku, kamu sangat aku kasihi, kamu sangat berharga bagiku. Tahukah kamu, waktu masa-masa sulit yang terlihat hanya satu jejak kaki, itulah jejak kaki Tuhan. Karena pada saat itu aku sedang menggendong kamu. Wih kalau baca, saya pertama kali baca itu langsung terharu banget gitu ya. Benar Bapak Ibu ya. Jadi masa-masa sulit kita itu bukan kita sedang berjalan seorang diri. Tuhan sedang apa?
menggendong kita. Yang namanya digendong itu berarti dilindungi. Dilindungi, dikasihi, disayangi. Seperti seorang ibu yang menggendong anak. Nggak ada ibu yang gendong anak terus dia lempar-lemparin gitu kan. Nggak ada. Kalau bapak iya, anak siapa ini? Lah anaknya sendiri nggak tahu. Gitu kan. Bapak-bapak kan suka gitu ya. Anaknya diangkat ke atas. Lah anak siapa? Lah itu anakmu sendiri. Dilempar-lempar ke atas gitu ya. Nggak tahu itu anak masih kecil, janganlah otaknya itu kan masih butuh ketenangan gitu ya. Ketenangan untuk otaknya dan telinganya. Dia juga bingung, lah bapakku sendiri nggak kenal siapa aku gitu ya. Nah Tuhan ingatkan kita bahwa dalam perjalanan kita yang paling sulit sekalipun, Dia nggak pernah tinggalkan kita. Selama kita punya satu Bapak Ibu, ada modal kita. Nggak mungkin kita berjalan dengan Tuhan tanpa modal. Modal kita adalah iman. Apa Bapak Ibu? Saudara, iman. Yang Tuhan butuh dari kita sepanjang perjalanan hidup kita, Tuhan cuma butuh kita percaya sama Tuhan. Percaya saja bahwa Dia Allah yang mengatur segala sesuatu. Dia Allah yang tahu apa yang baik dalam hidup kita. Sehingga waktu kita masuk masa-masa sulit, tetap ada dalam percaya yang sungguh kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang yang kayak begini Tuhan bilang diberkati. Menaruh harapan dan percaya kepada Tuhan berarti mengandalkan hanya Dia saja yang mengatur langkah kehidupan kita. Sehingga tidak ada hal yang kita akan lalui tanpa kehadiran Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam hidup ini yang Tuhan ingin minta dari kita adalah iman. Iman itu artinya begini Bapak Ibu. Kita punya mata yang memandang jauh yang disebut mata iman. Kalau mata jasmani kita ini kan terbatas ya. Kadang-kadang kalau kita hadapi masalah, mata kita tuh terbatas melihat hanya pada masalah. Kita nggak lihat jauh ke depan apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Nah, memandang jauh ke depan dengan keyakinan Tuhan siapkan yang terbaik. Itulah yang disebut mata iman. Dan ini yang berulang kali Tuhan ingatkan orang Israel. Kamu harus melihat peristiwa dengan mata imanmu. Bukan dengan mata yang hanya terlihat pada apa yang ada di sekitarnya. Ulang-ulang Tuhan ingatkan orang Israel. Lihat apa yang terjadi masa lalu. Khotbah kemarin minggu lalu itu Yesaya 51. Itu saya jelaskan di GK Ranca Ekek di Bandung. Itu ada dua hal. Tuhan ajak kita lihat masa lalu dan Tuhan ajak kita lihat masa depan. Ayat 78 dari Yesaya 51 itu Tuhan ajak lihat kita untuk apa yang harus kita punya dalam hidup. Jadi khotbah minggu lalu sama hari ini tuh sebenarnya nyambung. Tuhan ingin kita lihat perjalanan kehidupan kita itu, lihat semuanya pada tujuan yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan tuh sebenarnya ulang-ulang katakan ini bagi orang Israel. Kegagalan orang Israel adalah mereka tahu asal usulnya, mereka tahu latar belakang hidupnya, tapi mereka gak punya visi positif untuk apa yang Tuhan siapkan. Makanya lihat beberapa peristiwa yang dialami orang Israel. Mulai dari keluar dari tanah Mesir, baru keluar aja udah berhadapan dengan Laut Teberau. Mereka bersyukur, oh terima kasih Tuhan ada Laut Teberau, begitu? Nggak ada, yang ada mereka bersungut-sungut. Lawan bersungut-sungut adalah bersyukur. Mereka bersungut-sungut, Musa, kamu bagaimana mau mati kita ini? Habis persoalan Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan melalui Laut Teberau, muncul masalah baru, masa dan meriba, waktu nggak ada air. Mereka cuma melihat sebatas apa yang ada dalam masalah. Mereka nggak lihat ke depan. Tadi kan dalam bacaan kita, Tuhan janjikan tanah Kanaan itu akan kuberikan kepadamu. Makanya kenapa bangsa itu butuh waktu bertahun-tahun untuk selesaikan persoalan mereka, persoalan dasar mereka. Itu bagaimana mereka nggak punya mata iman yang percaya kepada Tuhan. Kadang kita baca kehidupan orang Israel, terus kita bilang begini, Israel ini kok gitu sih, Tuhan udah bantu, tetap aja begitu. Tanpa disadari,
Kita orang-orang yang juga mengulangi kesalahan Israel. Betul apa betul? Oh, nggak ada di sini ya? Ini orang baik-baik semua ini. Atau nggak ada yang ngaku? Kita ulangi kesalahan Israel. Apa itu Bapak Ibu? Kadang Tuhan butuh waktu bertahun-tahun untuk kita menang atas satu persoalan. Hanya karena kekerasan hati kita. Contoh, mengampuni orang aja butuh waktu bertahun-tahun Bapak Ibu. Ada yang kayak begitu? Maksudnya ada nggak di luar sini? Ada ya? Di sini sih nggak ada. Di luar sini ada. Butuh waktu bertahun-tahun ampuni orang. Lalu kalau sudah diperhadapkan, saya belum siap Bu Pendeta. Masih sakit. Butuh bertahun-tahun untuk terus ada di padang gurun. Untuk Tuhan latih. Cuman satu kata saja. Saya melepaskan pengampunan. Saya mengampuni kamu. Kayak film Cinderella gitu kan. Saya nonton beberapa kali Cinderella itu, terakhir waktu ibu tirinya itu ngelihat dia sudah dibawa sama pangeran. Satu kata Cinderella, dia bilang begini, saya mengampuni kamu. Ush, itu kata punya kuasa yang luar biasa. Kadang butuh waktu bertahun-tahun Bapak Ibu untuk kita menang untuk masalah satu ini. Padahal kalau kita ingat perbuatan Tuhan, pengampunan Tuhan sama kita terbatas enggak? Tidak terbatas, amin. Lah Tuhan aja tidak terbatas, kenapa kita batas-batasi? Kadang untuk menang atas satu persoalan yang harusnya bisa cepat, tapi butuh waktu lama karena kita tuh keras hati. Itulah yang terjadi bagi hidup orang Israel. Mesir sampai di Kanaan hanya bisa ditempuh dengan hitungan hari. Ada yang bilang seminggu, ada yang bilang 11 hari, ada yang bilang 2 minggu, tergantung siapa yang jalan dulu kan. Kalau anak muda mah cepet, kalau udah usia lanjut ya pelan-pelan lah gitu ya. Tapi itu cuma butuh berapa hari sampai ke tanah Kanaan. Tapi kenapa butuh waktu berapa lama mereka di padang gurun? Bapak Ibu, berapa lama Israel di padang gurun? 40 tahun. 40 tahun cepat atau lama? Tergantung kan. Lama kalau orang bersungut-sungut, ya. Dan bagi mereka Tuhan izinkan bertahun-tahun. Keluarkan mentalitas padang gurun ini dari hidup orang Israel. Kadang kita bilang Israel ini, balik-baliknya kita pun melakukan hal yang sama. Baru masalah sedikit udah, aduh Tuhan. Karena mata kita cuma melihat apa yang di depan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kita, Mazmur 105, ini adalah Mazmur pujian, Mazmur penyembahan kepada Allah. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 105, lalu buka lagi 1 Tawarikh, pasal yang ke-16, itu Mazmurnya sama. Coba kita buka ya, supaya kita lihat latar belakang Mazmur ini. 1 Tawarikh 16 ayat 8 sampai 22. Sudah dapat Bapak Ibu? Tawarikh memang agak susah ya, karena jarang-jarang kita buka. Tapi kalau pakai HP kan cepat. Kalau pakai Alkitab memang agak susah. 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai dengan ayat berapa tuh? Ayat yang ke-36. Tapi Bapak Ibu lihat, ini nyanyian puji-pujian Daud. Ayat 8 bilang, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sama kan Bapak Ibu ya? Sama dengan Mazmur yang kita baca hari ini ya. Mazmur ini itu diperintahkan oleh Daud untuk diucapkan oleh Asaf. Asaf itu pemimpin pujian. Jadi Daud pada saat itu terjadi tabut Allah atau tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Allah itu dibawa pulang ke kota Daud. Jadi waktu tabut itu dengan beberapa drama yang terjadi, ada di Filistin, dibawa kembali ke Kiryat Yearim, kemudian akhirnya dibawa ke kota Daud. Daud bersuka cita. Dia bilang kayak begini, kayak Tuhan hadir kembali dalam kehidupan bangsa ini. Lalu Daud bilang, bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah. Ingat perbuatan-perbuatan ajaib,
mujizat-mujizat yang Tuhan buat di masa lalu. Karena kalau kita lihat ke belakang, kita hanya cuma satu yang bisa kita lakukan Bapak Ibu, kalau iman kita benar. Bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat masa lalu kita, betapa bobroknya kita dan betapa mengasihinya Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita bisa ada sampai dengan hari ini. Maka Daud bilang kepada Asaf, bermasmurlah, bernyanyilah, perkenalkan perbuatan-perbuatan Allah kepada bangsa-bangsa. Perkatakan perbuatan-perbuatannya itu. Ini kan bagian dari ibadah kita, betul Bapak Ibu ya? Ibadah yang kita bawa kepada Tuhan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita karena melihat ke belakang apa yang Tuhan buat di dalam perjalanan kehidupan orang Israel. Tuhan buat segala sesuatu yang baik atas hidup kita. Gak pernah Bapak Ibu, gak pernah Tuhan merancangkan hal yang buruk. Kalaupun hal buruk kita alami, evaluasi diri. Jangan-jangan kita tidak sedang berjalan dengan Tuhan. Masa lalu kita bisa buruk, betul? Ada yang masa lalu sampai sekarang kayaknya aman-aman saja, gak pernah bikin dosa. Aduh, saya pengen belajar deh. Karena waktu saya renungkan bagian ini, saya ingat ke belakang. Lihat ke belakang kembali. Apa yang Tuhan buat dalam hidup saya pribadi, saya bilang, waduh, kalau bukan karena Tuhan, itu gak akan pernah bisa berdiri di tempat ini. Karena saya pernah bilang sama suami saya bilang begini, keluar aja kita lah, berhenti aja jadi pendeta, sakit kepala, saya bilang gitu. Ini kayaknya mesti Tuhan Yesus saja yang datang urus ini bangsa-bangsa ini, itu ya, urus ini jemaat. Karena ditolak, tidak diterima, tidak disukai, dan itu paling gak enak. Tapi suami saya bilang begini, siapa yang suruh kau jadi pendeta? Kaget. Bisa juga dia marah ya. Saya bilang oke. Tanya Tuhan. Kalau Tuhan jadi kamu, Tuhan bikin apa? Itu yang harus kamu lakukan. Baru saya ingat, iya Tuhan. Aduh Tuhan, kalau di posisi saya kira-kira Tuhan bikin apa ya? Tuhan gak ada pergi tonjok orang, gak ada Tuhan pergi bela diri. Yesus terima semua cercaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Demi tujuan manusia, hidup manusia itu sampai pada tempatnya. Kita terima keselamatan itu. Dan Yesus kerjakan itu untuk kita. Sehingga dari situ saya percaya, gak ada rancangan Tuhan yang buruk. Amin. Gak ada Bapak Ibu. Mungkin kita perlu sejenak ambil waktu secara pribadi untuk berdiam diri, lalu lihat ke belakang, lihat semua hal yang Tuhan buat. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Supaya kita bisa bersyukur, tidak bersungut-sungut. Kalaupun ada masalah, ya Tuhan, saya percaya semuanya bisa saya lalui dengan kekuatan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Responnya adalah bernyanyilah, bermasmurlah, beribadahlah. Artinya kembalikan puji dan hormat itu hanya kepada Tuhan. Berapa dari kita yang ambil waktu untuk bernyanyi, bermasmur kepada Tuhan? Jangan-jangan kita cuma nyanyi lagu gereja kalau di gereja. Padahal dalam lagu itu setiap syair yang ada itu sepertinya berbicara kepada kita, harusnya seperti itu. Amin. Jangan cuma lagu cinta-cinta aja yang kita anggap itu berbicara kepada kita. Ini kalau orang kalau lagi pacaran gitu ya, terus dengar lagu yang agak melo gitu. Aduh, ini mah bukan lagu, ini mah saya. Ini mah bukan masalah lagu, ini cerita tentang saya. Itu lagu-lagu sekarang kan, lagu yang baik tidak baik semua ada. Kekasih gelap juga ada. Iya kan? Mantan terindah ada. Apalagi itu kalau kita nyanyikan sampai, apalagi kalau udah dunia sendiri gitu ya, udah kayak ini lagu ini benar-benar saya, ini lagu ini. Ya. Oh iya betul. Itu kan ada lagu itu ya, kekasih gelap itu. Kau hanya kekasih gelapku. Orang senang amat lah nyanyi lagu itu. Lalu yang memang jadi kekasih gelap dia, ini lagu saya ini. Kenapa lagu dunia begitu berarti bagi kita? Kenapa ketika nyanyi lagu yang menyembah Tuhan, sekedar aja kita lakukan itu? Kadang gitu ya Bapak Ibu ya. Iyalah, dari sini kan kelihatan siapa yang nyanyi, siapa yang enggak. Begitu tadi nyanyi lagu apa tuh?
Apa lagu tadi dia kita nyanyikan? Hai puji namanya, terang cahaya. Orang hai puji namanya gitu kan. Kita keluar dari situ tuh. Hai puji namanya. Padahal harusnya hai puji namanya terang cahaya. Kan sukacita kan. Mana ada orang memuji tuh. Hai puji namanya. Kayak hilang pengharapan begitu ya. Padahal kalau kita nyanyi itu dengan sukacita itu kalimat-kalimatnya itu mengandung pujian yang kita naikkan pada Tuhan. Jangan cuma pas lagu kami memuji, oh semua orang kayak lagu itu membawa kita ada dalam sorga begitu. Padahal semua lagu yang ada dalam Kidung Kesan, Kidung Jemaat, kalaupun kita nyanyikan itu berbicara secara khusus kepada kita, amin. Kalau lagu pengakuan dosa, di hadapan Tuhan Yesus, ku bawa dosa-dosaku. Itu Bapak Ibu kalau nyanyi itu kepada Tuhan, itu menitikan air mata. Mungkin karena kita udah terbiasa kali ya. Dan ibadah itu hanya menjadi sebuah ritual nyanyian. Tidak lagi sesuatu yang menggetarkan hati kita. Padahal kalau lihat ke belakang, kita boleh berkata, kalau bukan Tuhan, saya gak mungkin ada seperti ini. Saya ingat dulu waktu masa-masa pemulihan itu ada lagu Hati Bapa ya. Ada lagunya si itu tuh yang hidup ini ku persembahkan pada mesbahmu ya Tuhan. Orang nangis semua kalau nyanyi lagu itu. Pertama-tama waktu keluar. Lama-lama goreng pun hidup ini ya. Santai aja dia nyanyikan itu. Tapi kalau kita ambil waktu khusus, berapa dari kita Bapak Ibu? Yang satu hari kita ambil waktu khusus memuji menyembah Tuhan. Gak perlu latihan vokal untuk memuji Tuhan, amin. Kalau perlu latihan vokal kita buatlah, gitu ya. Gak perlu, nyanyi pun nada kita jauh dari yang ada. Selama kalimat itu datang untuk Tuhan, pasti itu berbicara penting bagi kita. Ya, jadi nanti habis ini lagu yang berikutnya, saya gak lihat lagi muka-muka putus asa yang menyanyikan ya. Nyanyikan dengan sukacita. Karena Tuhan inginkan itu. Ingat, Daud ulang-ulang bilang, bermasmurlah, bernyanyilah, perkatakan karya Tuhan itu. Dalam lagu-lagu itu ada kata-kata yang menyembah Tuhan. Perkatakan itu sebagai bagian penyembahan kita. Maka di situ kita akan melihat karya Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah Tuhan selalu punya kunci atas setiap masalah kita. Selalu ada jalan keluar. Tergantung kita minta atau tidak. Tuhan punya cahaya, sebuah cahaya untuk semua kegelapan yang kita masuki. Tergantung kita datang sama Tuhan. Tuhan punya sebuah harapan dari setiap kesedihan yang kita jalani. Dia berikan itu bagi kita. Dan Tuhan selalu punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Maka hari ini lihat ke belakang, hari ini seperti bangsa Israel bilang begini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Kalau hari ini Tuhan tolong kita, ke depan pun percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ajarkan kami ya Tuhan, agar dalam hidup ini kami tetap bersyukur kepada Tuhan, bernyanyi, bermazmur, memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga sungguh ya Bapa, mulut ini hanya kami pakai untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Kami tidak pakai untuk mengucapkan kata-kata sia-sia, persungutan, tapi kami mengingat semua perbuatan ajaib Tuhan. Dan kami boleh berkata, terima kasih ya Tuhan. Apa yang Tuhan buat, semuanya baik. Kami bisa saja punya masa lalu yang gelap, masa lalu yang salah, masa lalu yang kelam. Tapi ketika hari ini kami berjalan dengan Tuhan, kami akan meraih masa depan yang gemilang yang Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, meteraikan firman ini dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 433 ayat 1-3 yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya.
Mari jemaat kita menyatukan hati kita dan kita menaikkan beberapa pokok pergumulan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjaga, memelihara, melindungi kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh ada dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami datang menyatukan hati, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan menaikkan beberapa pergumulan kami di dalam doa syafaat pagi ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk beberapa keluarga yang ada dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Teguh Budi Setiawan, keluarga Bapak Daniel Tony Hardianto, keluarga Bapak Christian Freddy T. Samara, keluarga Bapak Lianto Winata Fakhon, keluarga Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, keluarga Bapak Heber Simon Piai, keluarga Bapak Janus Silalahi, keluarga Bapak Sakarias Damamain, keluarga Ibu Ellen Sihombing Nababan, dan keluarga Bapak Pendeta Martinus Richard Haurisa. Berkati ya Tuhan 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli. Biarlah setiap pujian, penyembahan, doa yang dinaikkan, Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab itu semua seturut dengan kehendak Tuhan. Masa depan anak-anak yang ada dalam kehidupan keluarga ini kami percaya Tuhan juga siapkan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh pelayan Tuhan yang telah Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk melayani pekerjaan Tuhan dalam gereja-Mu, GKU Jemaat Depok 1. Berdoa untuk para penatua, para diaken, para pekerja gereja, beserta keluarga, guru-guru sekolah minggu, Remtar, Tuhan memberkati. Agar apa yang boleh kami lakukan di dalam perjalanan pelayanan di tengah-tengah umat-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan firman Tuhan, agar kasih karunia impartasi dari Allah itu terjadi dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan untuk anak-anak-Mu boleh layani. Kami doakan pergumulan umat, jemaat-Mu yang bergumul untuk persoalan ekonomi, persoalan pendidikan anak-anak yang terus juga ada dalam masalah-masalah rumah tangga, masalah keluarga, konflik. Tuhan, kami percaya ketika kami bawa ini semua kepada Tuhan, Engkau berikan kepekaan bagi kami untuk kami melepaskan segala mental padang gurun, dan kami boleh mengalami kemenangan atas segala persoalan yang boleh kami hadapi. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa mendampingi kami, berjalan bersama kami, dan melakukan perkara-perkara ajaib di dalam kehidupan kami. Kami doakan anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati mereka. Bahkan kami mendoakan Tuhan, kedua saudara kekasih kami, Saudara Roy Pandapotan dan Saudari Melinda Boru Siringo-Ringo, yang tanggal 9 September hari Sabtu yang akan datang akan menerima peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Tuhan memberkati kesiapan kedua anakmu memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, kesiapan dua keluarga untuk membawa anak mereka untuk menyatakan janji setia sampai Tuhan memisahkan mereka melalui kematian. Dan kami percaya rumah tangga yang baru ini diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan kelemahan tubuh, yang sakit, yang berada dalam proses pemulihan. Kami doakan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Yosina Mairuhu, Ibu Novi Alex, Ibu Yuliana Siwu, Ibu Magdalena Dadiara, Ibu Trihandini, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Weni Harinusi, Bapak Edi Kristianto, dan anak terkasih Revaliana Talupun. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, yang menjalani proses pengobatan rutin, bahkan juga yang saat ini sedang beristirahat baik di rumah maupun biarlah Tuhan Engkau Allah yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk menjalani semua proses ini dengan percaya bahwa Engkau Allah yang terus mendampingi, menggendong, bahkan yang sanggup memulihkan tubuh jasmani mereka yang lemah. Biarlah iman percaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan dan menjadi kesaksian bagi kehidupan banyak orang. Kami juga doakan jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Gilezra Vergio Tarlim Samara, Yosef Fisley Pardede, Ibu Rumintang Barita Panjaitan, Bapak Eko Suryanto, Maida Kirana Matea Suryanto, Bapak Toto Haryanto, Saudari Shirley Carolina Reni Tetelepta, Kenneth Efraim Bahrika Mandey, Aston Samuel Kwok, Saudari Angeline Kesia Manuela Talisman,
Saudari Sheni Windy Triani Siwabesi, Bapak Ferry Tampo Bolon, Bapak Darman Malau, dan Saudara Nikolas Abednego Silalahi. Berkati ya Tuhan jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan setahun usia di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka tetap semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan berguna bagi Tuhan dan sesama, dan melakukan hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan ya Tuhan bangsa dan negara kami dengan segala pergolakan yang ada, mari Tuhan berkati dalam persiapan kami untuk menjalani pemilihan umum di tahun 2024. Tuhan berkati biarlah pesta demokrasi ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Siapapun yang Tuhan terpilih untuk menjadi pemimpin negara ini, biarlah Tuhan Engkau kendalikan dengan kuasa-Mu sehingga pemulihan Allah boleh terjadi bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kota Depok dan sekitarnya kami juga serahkan pada Tuhan, kami ada untuk memberkati kota ini. Berdoa juga Tuhan, hari ini kami doakan salah satu suku yang terabaikan, yaitu suku Serawai, orang-orang dari kelompok Melayu yang tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kami doakan Tuhan, biarlah para pekerja Tuhan boleh menemukan pintu-pintu yang terbuka untuk melatih orang-orang percaya di Serawai dengan cara membagikan Injil yang peka terhadap budaya untuk membagikan berita keselamatan dari Kristus kepada mereka. Roh Kudus juga menginsafkan orang-orang percaya di Serawai untuk membagikan Injil dengan berani kepada keluarga, teman mereka, tetangga mereka. Bahkan media-media online yang dapat digunakan efektif menjangkau orang-orang Serawai dalam pemberitaan Injil dan mereka boleh mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami mohon ampun ya Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur, Tuhan ampuni kami. Dan kami serahkan doa ini Bapa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat sekalian, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab dari Amsal pasal ketiga ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jiwa raga maka puji nama
Bapak Ibu jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan syukur di dalam doa yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Kita naikkan pujian Kidung Kaisan 589, bait 1 dan 2, dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sorot beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, ganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah. Teruslah bersaksi tentang Kristus melalui seluruh hidupmu. Jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.
selesai, silakan bersatu dulu.